Sebagai seorang mahasiswa, tentu pembuatan berbagai karya tulis ilmiah akan sering kita hadapi selama masa pendidikan. Tak jarang kita akan menjumpai salah satu syarat penulisan yang baik adalah sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan dan PUB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Tapi sebenarnya apa sih ejaan itu? Halo, saya Tiara Nada Sadat, biasa dipanggil Tiara dengan NIM 23100260032 dari Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman. Pada video ini, saya akan membahas tentang ejaan bahasa Indonesia dalam penulisan ilmiah. Menurut Fauzi, Rohman, dan Rizal pada tahun 2019, ejaan merupakan suatu perlambangan fonem dengan menggunakan huruf. Dalam sistem bahasa ditetapkan mengenai perlambangan suatu fonem. Lambang tersebut disebut dengan huruf. Kemudian menurut Rohmansyah, pada tahun 2019, ejaan memiliki fungsi sebagai landasan pembakuan tata bahasa, kosakata, dan peristilahan, serta alat penyaring masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Sejarah ejaan bahasa Indonesia mengalami perkembangan sejak tahun 1901 saat Peraturan Ejaan Bahasa Melayu ditetapkan. Pada tahun 1938, Kongres Bahasa Indonesia pertama menyarankan internasionalisasi ejaan. Pada 1947, Menteri Suhandi membuat perubahan ejaan yang lebih sederhana. Kongres Bahasa Indonesia kedua pada tahun 1954 membentuk panitia penyusunan peraturan ejaan praktis. Kemudian Lembaga Bahasa Nasional, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa merumuskan program pembakuan bahasa pada tahun 1957. Ejaan yang disempurnakan diresmikan pada tahun 1972. Kemudian Pedoman Umum Ejaan yang disempurnakan edisi ketiga diterbitkan pada tahun 2009, diganti nama menjadi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI pada tahun 2016, disahkan pada 2015 untuk mengakomodasi perkembangan iptek dan kebutuhan bahasa Indonesia. Ejaan yang disempurnakan belum lama ini mengalami perubahan menjadi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Perubahan ini dilakukan sebagai dampak meluasnya ranah pemakaian bahasa seiring kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan, dan juga seni. Perbedaan pertama terletak pada diakritik pelafalan vokal E. Pada PUEBI telah diatur diakritik vokal E mempunyai 3 contoh pelafalan yang berbeda, namun pada ejaan sebelumnya, yaitu EYD, hanya ada 2 contoh pelafalan. Diakritik yang pertama disajikan pada EYD adalah E taling tertutup pada kata enak misalnya, kemudian juga ada kata petak dan juga sore. Diakritik yang kedua adalah pelafalan vokal E atau pepet pada kata emas, kena, dan juga contohnya adalah tipe. Nah, diakritik yang ketiga yang tidak ada di EYD adalah pelafalan vokal E taling terbuka pada kata militer, ember, dan juga pendek. Kemudian perbedaan yang kedua adalah terdapat tambahan diaftong EI. Sebelumnya di EYD itu hanya ada 3 diftong. Yang pertama itu ada AI, AU, dan OI. Nah, di PUEBI ini ada tambahan EI, misalnya saja pada kata survei. Di KBBI, survei artinya teknik riset dengan memberi batas yang jelas atas data, penyelidikan, dan peninjauan. Nah, masih dalam sebab yang sama, yaitu pemakaian huruf, ada lagi nih perbedaan yang ketiga, yaitu adanya aturan penulisan huruf kapital. Pada aturan sebelumnya, penulisan huruf kapital harus digunakan pada huruf awal sebuah nama orang, kemudian juga nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan. Selanjutnya, pada aturan terbaru di PUEBI ditambahkan satu ketentuan, yaitu selain nama-nama tersebut, kapital juga harus digunakan pada huruf awal julukan. Contohnya julukan jenderal kecil, kemudian juga ada dewa pedang, dan lain sebagainya. Aturan penulisan subbab pemakaian huruf yang tidak terdapat pada EYD selanjutnya adalah aturan penulisan huruf tebal. Dalam PUEBI dijelaskan bahwa huruf tebal dipakai untuk menegaskan kembali tulisan yang sudah ditulis miring. Selain itu, huruf tebal juga digunakan untuk menegaskan bagian-bagian karangan, misalnya seperti judul buku, bab, dan juga subbab. Nah, perbedaan lainnya antara
Puebi dan EYD adalah penggunaan tanda baca. Tanda baca merupakan hal yang wajib diperhatikan terutama dalam bahasa tulis. Pada EYD yang diresmikan pada tahun 1972, tanda baca titik koma tidak dijabarkan selengkap di Puebi. Pada aturan sebelumnya, titik koma hanya digunakan untuk memisahkan bagian-bagian yang kalimatnya sejenis dan juga setara. Selain itu, juga terdapat aturan yaitu sebagai pengganti tanda hubung untuk memisahkan kalimat yang setara dalam kalimat majemuk. Selain dua aturan tersebut, aturan lain yang disampaikan di Puebi adalah tanda titik koma digunakan pada perincian yang berupa klausa dan digunakan untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Pemakaian huruf dibedakan menjadi huruf vokal, huruf konsonan, huruf kapital, dan juga huruf miring. Yang pertama, huruf vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas A, E, I, O, dan juga U. Kemudian huruf konsonan adalah huruf yang terdiri atas 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Kemudian juga ada huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Misalnya pada kalimat berikut ini. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Misalnya seperti ini dan juga seperti ini. Selanjutnya ada huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Misalnya pada contoh berikut ini. Huruf miring juga dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Misalnya saja dalam kalimat di samping saya ini. Yang kedua adalah penulisan kata, terdiri atas kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya pada kalimat ayam makan nasi, terdiri atas 3 kata. Selanjutnya adalah kata berimbuhan, dapat pada awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan antara awalan dan akhiran. Ini ditulis serangkai dalam bentuk dasarnya. Misalnya pelarian, dari kata dasar lari, awalannya adalah P dan akhirannya adalah an. Kemudian juga ada bentuk ulang. Bentuk ulang ini ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Misalnya ibu-ibu, kemudian jauh-jauh. Nah, selanjutnya ada kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan juga dari. Ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, dia pergi menuju tempat yang sunyi jauh dari keramaian. Lalu ada kalimat lantas di mana ia tinggal. Selanjutnya juga ada gabungan kata. Unsur gabungan kata yang lazim disebut sebagai kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Misalnya bintang kelas. Nah, gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan menambahkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Misalnya anak istri pejabat, ibu bapak kami. Selain itu juga ada partikel. Partikel ini dapat berupa lah, kah, dan tah. Ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Selain itu ada juga partikel pun. Nah, partikel pun ini ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Selain itu juga ada kata sandang, si, dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, meskipun si becak lawu menang berkali-kali, tetapi sang juara itu tetap rendah hati. Yang ketiga adalah pemakaian tanda baca, terdiri atas tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Misalnya dalam kalimat, mereka pergi dengan tanpa pamit, diakhiri dengan titik. Selanjutnya tanda titik dipakai di belakang tanda angka, di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar, ataupun daftar. Selanjutnya ada tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Misalnya nih, sekarang ini, hampir setiap anak dapat mengoperasikan laptop, gawai, dan komputer, diakhiri dengan titik. Tanda koma juga dipakai sebelum kata penghubung, misalnya tetapi, melainkan, dan sedangkan, itu selalu diakhiri dengan koma dalam kalimat majemuk atau setara. Misalnya nih, pada kalimat, sebenarnya saya bisa memenangkan kejuaraan silat itu, tetapi karena malas latihan akhirnya tidak bisa mengalahkan lawan, diakhiri dengan titik. Dapat kita simpulkan bahwa dengan adanya pergantian EYD menjadi Puebi, terdapat banyak sekali perubahan. Nah, perubahan itu bisa saja berupa penambahan, penghilangan, pengubahan, dan pemindahan klausul.
Tentunya ejaan ini sangat perlu kita perhatikan dalam khususnya penulisan. Nah, banyaknya perubahan tersebut memperlihatkan bahwa Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia masih terus berusaha membenahi aturan ejaan bahasa Indonesia karena ejaan merupakan satu aspek yang penting dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sekian sedikit penyampaian dari saya mengenai ejaan bahasa Indonesia. Saya Tiana Nanda Sadar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.